Salam dan bahagia. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Thomas Pau, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta penerapan dalam kelas pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan kecakapan hidup seorang anak, baik secara lahir maupun batin, agar menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Sedangkan maksud pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang dan masa pada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu mengenali dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saya saja. Saya menganggap ketuntasan materi jauh lebih penting daripada melihat karakter setiap murid. Saya melihat dari aspek pengetahuan saja. Jika nilai sudah di atas KKM, maka seorang murid saya anggap sudah berhasil. Ketika mereka mampu mengerjakan soal dan tugas lalu mendapat nilai yang baik, pembelajaran yang saya lakukan selalu berpusat pada guru, bukan pada murid. Akhirnya saya selalu merasa lelah jika banyak murid yang tidak berhasil mencapai nilai yang saya tentukan dan selalu merasa gagal. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyesal karena selama ini saya keliru. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, spiritualitas, dan sosial budaya. Murid bebas berekspresi dan berkreasi serta mengemukakan pendapat sesuai model dan metode pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dengan tulus hati menuntun murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru harus mempelajari setiap karakter murid karena anak lahir dengan kodratnya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya, apa yang dapat saya segera terapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Berikutnya, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai pemikiran kaidah, yaitu berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk memerdekakan anak. Sekian, terima kasih, salam, dan bahagia.